final year ya. Jadi masih di tahap TA lah, tugas akhir. Nah, sembari kuliah ini aku juga bekerja full time as AI engineer di rubytolib.ai. Di sini aku spesifiknya di bidang computer vision ya. Nanti aku akan jelasin apa sih itu computer vision. Dan juga aku freelance juga menjadi academic reviewer di Decoding, lebih tepatnya di Learning Path MLOps Engineer, Data Scientist AI Engineer, Gen AI Engineer, dan ML Engineer. Mungkin teman-teman sekarang yang join program coding camp, mungkin nanti di tugas akhirnya akan review oleh saya. Oh ya, bagi teman-teman yang mau connect LinkedIn saya, ini juga saya serahkan ya, Ibrahim Akbar Sanata, bisa langsung connect aja. Nanti aku akan connect balik. Oke, tanpa berlama-lama, karena waktu kita terbatas, langsung aja kita mulai ke materinya. Nah, di sini kita akan bahas dulu nih, apa itu yang namanya machine learning. Jadi, machine learning itu sebenarnya adalah sub bagian dari artificial intelligence. Oleh karena itu, di beberapa industri kita ya, requirement-nya itu kadang digabung. AI/ML engineer, itu jadi satu kesatuan. Nah, seperti yang kalian tahu, AI itu luas banget. ChatGPT yang kalian pakai, Gemini, dan lain-lain, itu adalah namanya AI. Tetapi sebelum ada itu, sebelumnya AI ini dibangun dari beberapa perjalanan yang panjang banget, teman-teman. Yang pertama ini yang awalnya berdiri itu namanya machine learning. Jadi machine learning ini itu kemampuan yang digunakan untuk komputer belajar dari experience kita atau data tanpa pengaruh dari human programming. Nah, setelah itu machine learning ini berkembang menjadi deep learning yang dimana ini metodenya mulai kompleks karena dia meniru cara kerja otak manusia menggunakan yang namanya artificial neural network seperti modelnya itu transformer yang memungkinkan komputer untuk belajar teks-teks yang lebih kompleks. Nah, untuk saat ini berkembang yang baru namanya itu generatif AI. Generatif AI ini itu adalah model yang dimana dia bisa menghasilkan data baru, menghasilkan audio, image, video, dan codingan. Seperti yang mungkin kalian nggak asing, yang kalian pakai itu kayak ChatGPT, Midjourney, Gemini, Copilot, dan lain-lain. Nah, aku akan cerita sedikit nih gimana awal mulanya perkembangan machine learning ini. Dulu banget ya, sebelum adanya machine learning ini, untuk sebuah keputusan itu kita makainya itu pengkondisian. Mungkin dari teman-teman yang programming ini udah nggak asing lah ya namanya dengan if else. Tapi kalau untuk non programming, aku akan jelaskan sedikit apa itu namanya pengkondisian. Jadi di sebuah program atau coding itu ada yang namanya pengkondisian if else, maka dia kondisinya misal if sekian, maka dia akan melakukan action sekian. Jika dia tidak memenuhi syarat atau else, maka dia akan melakukan pengkondisian yang sebaliknya atau yang lain. Nah, di dunia nyata ini aturannya itu banyak banget teman-teman. Jadi pengkondisian ini akan looping terus sampai tak hingga. Nah, kalau ini kita definisikan secara eksplisit di codingan kita atau di program kita, tentunya nggak akan efektif kan ya. Karena di real world itu banyak sekali kasus-kasus yang tidak bisa kita tebak. Oleh karena itu, berkembanglah yang namanya machine learning model. Jadi di sini itu model sendiri itu yang mendefinisikan aturannya, bukan kita. Tapi gimana sih model itu caranya untuk mendefinisikan aturannya? Ya kita kasih belajar dengan cara memasukkan data-data yang akan kita gunakan untuk task-task spesifik. Sebagai contoh di sini datanya itu ada jumlah uang, harga, dan juga stok. Maka dia akan dilatih sedemikian rupa sehingga mengeluarkan output yang mengatakan apakah membeli mie goreng ini worth it atau nggak usah beli aja. Nah, tapi di machine learning model ini itu masih terbatas ya pada data-data tabular. Untuk yang belum tahu, data tabular itu adalah data yang hanya memuat baris dan juga kolom. Seperti yang teman-teman mungkin nggak asing itu kayak Excel, spreadsheet, dan lain-lain. Itu kan ada baris dan juga kolomnya. Nah, karena ada keterbatasan itu, maka berkembang lagi nih teman-teman menjadi yang namanya neural network. Yang seperti saya bilang di awal tadi, melakukan mimics atau tiruan kepada otak buatan manusia. Nah, ini lebih canggih lagi teman-teman. Dan juga tentunya komputasinya lebih kompleks dan juga lebih berat. Di sini bedanya dengan machine learning ini, kalau di machine learning dia kan inputnya data tabular ya atau baris kolom tadi. Kalau di neural network ini itu bisa bervariasi, bisa yang namanya itu unstructured data, ya seperti gambar, teks, audio, dan lain-lain. Nah, terus sekarang ini berkembang yang namanya generative AI atau era kita sekarang ini.
Ini konsepnya itu kurang lebih apabila kita memasukkan data, maka dia akan mengeluarkan data kembali dengan bentuk yang baru. Sebagai contoh, kalau kalian misal ya nanya-nanya sama ChatGPT, curhat mungkin, nah dia kan akan jawab kan. Nah itu dia inputnya data, terus menjawab lagi by data. Atau mungkin kalian ingin generate gambar baru, ataupun lagi iseng-iseng conversation, ngobrol sama ChatGPT, nah itu namanya adalah generatif AI. Namun untuk scoop kali ini kita nggak akan bahas ya tentang generatif AI ini karena di Indonesia itu masih banyak banget keterbatasan untuk mengimplementasikan ini dikarenakan infrastruktur yang dibutuhkan itu sangat mahal dan dunia realitasnya itu belum mampu untuk mengadaptasi ini. Jadi kita akan membahas saja pada scoop machine learning model dan juga scoop neural network aja. Mungkin kalau teman-teman penasaran dengan yang generatif AI ini mungkin bisa langsung aja join ke Data Chemistry Society. Mungkin next kita akan membahas terkait hal ini. Nah, setelah mengetahui konsep-konsep tadi ya, kayak machine learning, deep learning, dan juga generatif AI, maka kalian bertanya-tanya pasti, untuk aplikasinya di dunia nyata itu gimana sih? Untuk kerjanya kita itu ngapain aja sih kalau menjadi AI atau ML engineer itu? Nah, AI atau ML engineer itu dominannya ya itu ada di dua task ini teman-teman atau dua tugas ini, yaitu yang pertama NLP atau Natural Language Processing dan juga di CV atau Computer Vision. Sebenarnya masih ada skop yang lain kayak pemrosesan suara, pemrosesan unstructured data kayak hasil-hasil dari web itu, tapi untuk kebanyakan itu tetap di NLP dan juga Computer Vision. Maka kita akan kerucutkan skopnya di sini aja dulu. Nah, apa bedanya sih NLP sama computer vision ini? Kalau di NLP itu kita ngolahnya itu teks-teks aja teman-teman. Misal kayak komenan di sosmed, di IG, TikTok dan lain-lain itu mungkin di komenan online shop dan lain-lain. Pengolahan dokumen juga. Pokoknya inputnya itu teks lah. Kalau computer vision ini fokusnya pada gambar. Biasanya kalau nggak gambar ya video. Biasanya itu kita ngolahnya di CCTV, embedding system, ataupun dokumen-dokumen yang bersifatnya itu kayak scan-scanan gitu. Nah, sekarang akan kita bahas dulu scope di NLP atau yang biasanya kita digabungin dengan LLM atau language model karena seiring berjalannya waktu ya teman-teman evolusinya cepat banget. Dulu itu cuma NLP aja tapi sekarang udah digabungin sama LLM atau large language model. Nah, nanti kita juga akan bahas yang namanya large language model ini. Nah, biasanya skop NLP ini itu dibagi menjadi 3 task utama, teman-teman. Yang pertama itu raw text NLP model atau kita biasa sebut itu NLP klasik. Di sini tugasnya itu masih sederhana banget ya, kayak spam detection, sentiment analysis, atau klasifikasi teks. Nah, spam detection ini misalnya kayak diterapkan di email untuk mengklasifikasikan apakah email ini itu termasuk spam atau dia itu non-spam. Sentiment analysis ini biasanya proyeknya itu kita menganalisis sentimen-sentimen pengguna terhadap produk yang kita jual untuk menentukan apakah produk kita itu perlu evaluasi ataupun perlu dilakukan perbaikan ataupun bisa analisis ke kompetitor sehingga menaikkan revenue penjualan kita. Untuk tag classification ini biasanya dilakukan di dokumen-dokumen untuk mengklasifikasikan dokumen. Tapi untuk tag classification ini jarang banget digunakan karena sekarang itu udah masuk ke zamannya embedding dan vector database. Nah, di sini tuh lebih kompleks, teman-teman. Jadi di sini tuh inputnya nggak lagi teks mentah, tapi udah kita konversi ke dalam bentuk vektor dan juga vektor database. Mungkin teman-teman startercom ya pernah belajar yang namanya aljabar linear elementer. Di situ kan ada membahas vektor. Nah, itu yang akan kita pakai di dunia kerja. Jadi biasanya sistemnya itu kita convert dulu teks ini tuh to vektor, habis itu kita simpan ke dalam vektor database, habis itu dilakukan namanya semantic search. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail ke slide selanjutnya. Nah, kemudian karena berjalan seiringnya waktu, kayak munculnya ChatGPT, OpenAI, Google Gemini, dan lain-lain, ada yang namanya scope baru, yaitu LLM Reasoning dan juga Generation. Di sini, itu biasanya kita kerjanya itu pakai API ataupun model-modelnya yang udah gede gitu, kayak Google, Gemini, dan lain-lain. Kita biasanya menghubungkan antara tool satu dan juga tool lain. Misal kita bikin AI agent untuk booking tiket. Nah, itu biasanya kita hubungkan ya dengan LLM atau yang dari Gemini itu tadi, terus kita hubungkan ke platform pembelian tiket pesawat. Habis itu
dihubungkan lagi ke pembayaran dan lain-lain. Pokoknya kita bikin workflow gitulah untuk melakukan otomisasi. Nanti kita juga akan bahas detailnya di next slide. Nah, untuk skupnya kurang lebih seperti itu ya di NLP ini. Mungkin bagi kalian masih kurang familiar, tapi tenang aja, nanti kita akan bahas one by one. Kalau masih kurang paham, bisa ditanyakan melalui Q&A. Nah, kan kita bahas dulu yang namanya word embedding. Jadi untuk sini kita skip aja karena nggak banyak yang bisa dibahas di sini dan juga kurang kepake ya di industri. Yang paling kepake itu adalah dua ini, maka kita akan bahas condongnya di sini aja, kedua ini. Nah, yang pertama itu ada yang namanya word embedding. Nah, komputer itu, dia itu nggak bisa memahami kata seperti manusia, teman-teman. Jadi, dia itu pahamnya, kalau dulu kan biner kan, yang 0101. Nah, sekarang udah berevolusi, dia pahamnya itu by vector. Vektor ini juga sebenarnya dibangun di atas biner itu. Nah, sebagai contoh di sini aku punya beberapa kata nih, seperti aku, lapar, nasi goreng, ayam, makan, dan juga bebek. Nah, vektor ini itu, dia biasanya bekerjanya itu didefinisikan seperti ini. Sebagai contoh aja kita ambil kolom pertama deh. Biasanya di si komputer ini mengambil satu variabel acak. Sebagai contoh kita definisikan aja variabel satu ini mendefinisikan sebuah makanan. Ini sebagai contoh aja ya, bukan representasi yang sebenarnya, karena ini tuh sistemnya black box atau kita nggak bisa paham apa yang dilakukan komputasi komputer ini, tapi aku akan memberikan ilustrasinya. Jadi di variabel satu ini kita ambil saja contoh makan. Nah, aku kan nggak ada hubungannya sama makan kan, maka dia itu skornya rendah, 0,1. Kalau lapar, dia hubungannya dengan makanan kan lumayan banyak ya, makanya dia skornya 0,5. Nasi juga, dia hubungannya banyak, 0,5. Sebegitu juga seterusnya. Terus di variabel kedua mungkin mendefinisikan yang lain, ketiga yang lain, keempat yang lain, dan seterusnya. Nah, untuk panjang vektor ini itu sebenarnya panjang banget karena ini ilustrasi saja, jadi aku bikin pendek. Nah, fungsinya itu apa sih teman-teman word embedding ini? Biasanya word embedding ini itu digunakan untuk vector search atau semantic search. Jadi kita biasanya digunakan untuk menangkap konteks atau makna dari suatu teks tersebut. Jadi intinya kita memberikan kemampuan komputer nih agar bisa memahami selayaknya manusia. Misalkan aja di sini salah satunya adalah pakai cosine similarity. Jadi cosine similarity antara ayam dan juga bebek ini tuh mirip 0,99. Mari kita cek vektornya. Nah, di sini dia kan exact sama persis, di sini dia beda 0,1, di sini sama persis dan seterusnya. Maka dia cosine similarity adalah 0,99. Nah, si sistem ini akan menganggap bahwa ayam dan juga bebek ini adalah makna yang maknanya tuh mirip. Nah, beda lain dengan antara ayam dan juga aku. Di sini skornya malah bahkan minus. Jadi dia akan menganggap bahwa ayam dan juga aku, dia itu konteksnya beda jauh. Nah, terus habis kita melakukan word embedding, tentunya kita nggak akan buang gitu aja dong. Kita akan simpan. Nah, ini bakal disimpan yang namanya adalah ke vector database. Nah, ilustrasi vector database itu kayak gini, tapi exactnya belum seperti ini ya. Kita juga nggak bisa gambarin exactnya kayak gimana. Ini tuh hanya kayak ilustrasinya aja. Nah, sebagai contoh di sini ada beberapa titik-titik vektor. Titik-titik vektor ini mewakili sebuah benda atau objek. Misalkan aja di sini ada apple dan juga banana. Nah, dia akan disimpan ke dalam dimensi yang berdekatan. Karena kan mirip-mirip dia sama-sama buah. Dia akan disimpan ke berdekatan. Kayak apple dan juga Google, dia akan disimpan ke berdekatan. Kayak kucing dan juga anjing, dia akan disimpan ke berdekatan. Sehingga nantinya dia ini akan bisa menangkap konteks makna-makna yang lebih luas lagi dengan presisi. Nah, untuk penggunaannya atau aplikasinya di dunia nyata itu gimana sih teman-teman yang untuk vector database dan juga embedding sistem ini? Nah, salah satu contohnya adalah kita bisa gunakan di dokumen analisis. Nah, untuk case ini itu kita gunakan untuk mengklasifikasikan atau mengklasterkan dokumen-dokumen yang jenisnya itu mirip. Misalkan di sini adalah dokumen-dokumen terkait waktu kerja siswa. Di sini ada tentang pajak, di sini ada tentang traffic. Jadi kita nggak perlu intervensi manusia lagi untuk mengklasifikasikan dokumen-dokumen tersebut sehingga meminimalisir human error dan juga biaya yang kita butuhkan. Nah, untuk step-stepnya biasanya itu gini. Pertama tentu saja kita load dokumen dulu ya yang disimpan di server-server perusahaan.
biasanya pakai spreadsheet kalau di BPS yang pernah aku magangin, dan juga biasanya pakai pakai database beneran. Kemudian kita konversi dulu ke corpus di sini. Kalau udah kita konversi ke corpus ini, kemudian kita ubah ke dokumen embedding tadi yang kita jelasin di slide sebelumnya. Setelah kita lakukan embedding, tentunya komputer ini memiliki kemampuan untuk memahami dokumen-dokumen ini tentang apa, sehingga dia bisa dilakukan berbagai macam teknik pemodelan. Satu contohnya adalah di SNE, dia untuk mengklasifikasikan dokumen ke klaster-klaster tertentu berdasarkan similarity-nya atau kemiripannya. Habis itu kita bisa melakukan anotasi klaster dengan keyword-keyword tertentu. Misal kita ingin cari klaster apa ini, dia akan muncul gitu. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet untuk melakukan pengarsipan surat, dan juga kalau kita mau nyari surat-surat tertentu kita juga bisa gampang. Nah, cara kerjanya ini juga bisa digabungkan ya dengan yang namanya chatbot. Jadi di sini seperti yang aku jelaskan tadi, dokumen, gambar, dan lain-lain akan ditransformasi menjadi embedding system dan kemudian akan disimpan ke sektor database. Kemudian di sisi lain, di sini ada yang namanya layer chatbot. Jadi ketika kita saat prompting atau melakukan query, di sini dia akan diubah ke embedding system juga dan akan mencari di vector database ini. Sehingga nanti outputnya itu dia akan melakukan similarity search atau pencarian berdasarkan kemiripan dan akan menyediakan hasil yang cukup akurat. Nah, untuk project yang biasanya digunakan itu adalah RAG atau Retrieval Augmented Generation. Sistemnya itu sama kayak ini ya, cuma di sini itu ditambahin ekstensi LLM atau Large Language Model. Jadi setelah dokumen-dokumen tadi itu mirip, keluarnya udah muncul sesuai yang diharapkan oleh si user ini, itu kan bentuknya dokumennya masih mentah kan. Jadi kita misal mau cari dokumen tentang pajak, dia hanya akan memunculkan link-link dokumen yang terkait pajak itu saja. Kelemahannya di sini kita nggak bisa nanya lebih detail, misal pajak ini ditujukan untuk siapa, pajak ini itu berlakunya sampai kapan, gimana yang harus dilakukan perusahaan untuk pajak itu. Nah, makanya dibutuhkan layer tambahan, yaitu layer LLM untuk memahami dan juga menjawab pertanyaan pengguna lebih detail lagi. Biasanya di sini kita gunakan ChatGPT, OpenAI, Google Gemini, dan juga banyak yang lainnya. Nah, contoh proyeknya yang aku kerjakan di BPS Kabupaten Rembang adalah seperti ini. Ini aku kerjakan sekitar 6 bulan sampai 1 tahun yang lalu saat aku magang di BPS. Nah, sebagai contoh nih, aku mau cari agenda minggu ini. Dia akan mengeluarkan ya daftar surat-surat yang masih berlaku untuk hari ini. Nah, ini kalau kita cari manual kan memakan waktu dan juga efektif. Makanya kita bikinkan otomasi seperti ini. Nah, ini aku juga mau nyari agenda terkait Susenas. Dia akan mencari juga nih proses mencari dokumen-dokumen yang serupa. Di sini akan mengeluarkan output ID point, di row ID ini di database-nya, habis itu tanggal berlakunya dan juga link dokumennya. Nah, ini untuk linknya juga bisa diakses, nanti akan ditunjukin di akhir. Nah, untuk selanjutnya kita akan menanyakan tentang apa MBG atau makan bergizi gratis. Nah, dia ini sedang proses mencari dokumen yang similar dan akan keluar outputnya. Muncul kan itu. Nah, kita juga bisa tanya nih isi di dalamnya tanpa membuka link isi aslinya. Nah, aku minta menjelaskan isi dari ID 494. Jadi kita nggak perlu baca panjang-panjang dokumennya, kita tinggal minta aja jelaskan isi dari itu apa. Nah, akan dimunculkan kayak gini. Ini akan efektif banget dan memotong waktu kita ya. Nggak perlu repot-repot buka dokumennya satu persatu. Nah, ini aku juga nanya apa yang dilakukan BPS Rembang pada surat ID sekian. Dan yap, dia akan menjawab sesuai keinginan kita. Nah, itulah salah satu contoh kecil ya dari penerapan embedding system dan juga vector database ini. Nah, kita juga bisa langsung buka surat-suratnya kayak gini.
untuk memverifikasi apa yang dikasih chatbot itu benar-benar valid apa enggak. Nah ini karena ini tuh project yang aku kerjakan 1 tahun sampai 6 bulan yang lalu, ini tentu saja kurang optimal karena dulu aku kerjakannya itu sendiri dan juga statusku masih magang. Jadi untuk penerapan real world sistemnya mungkin lebih kompleks dan lebih powerful lagi ya dari ini. Nah, mungkin teman-teman kalau tertarik juga untuk di bidang NLP ya bikin kayak ginian, bisa sekali lagi aku saranin join DCS karena aku juga salah satu fungsionaris di sana. Nanti kita bisa sharing-sharing dan juga belajar bareng cara buat ginian. Nah, tadi kan udah dibahas kan, disinggung apa itu LLM atau Large Language Model. Sebenarnya LLM ini tuh banyak banget tipenya dan kita harus memahami masing-masing tipe itu untuk menentukan teknik mana sih, best practice mana itu yang terbaik akurasinya dan juga yang paling hemat. Nah, biasanya kita sebagai orang awam atau masyarakat publik biasanya kita gunakan ini general purpose LLM seperti kita kayak tanya jawab, ngoding dan lain-lain. Tetapi ini nggak akan bisa bagus kalau kita masuknya ke task spesifik LLM atau tugas yang spesifik. Contohnya aja kayak tadi, di sini kan tugas spesifiknya itu mengotomisasi surat-surat yang telah terasip atau surat yang akan masuk. Nah kalau kita nggak lakukan workflow sedemikian rupa, dia nggak akan bisa kayak gini teman-teman. Makanya di sini ada juga tipe yang namanya text specific LLM. Jadi kita memanfaatkan LLM ini untuk menjalankan tugas-tugas yang spesifik. Ada juga yang namanya multimodal LLM. Multimodal ini itu sebenarnya kurang lebih sama ya kayak ini, tapi dia inputnya lebih bervariasi. Bisa suara, bisa gambar, bisa teks, dan lain-lain. Di sini ada juga instruction following LLM, jadi kita mendefinisikan sebuah instruksi untuk LLM ini bisa melakukan sebuah task-task, misal pemesanan tiket. Pemesanan tiket kan berarti flow-nya itu ada beberapa step kan. Yang pertama kita pahami dulu niat pengguna ini apa. Apakah dia cuma iseng-iseng aja atau benar-benar mau booking. Kalau dia benar-benar booking, nanti kita gabungin workflow selanjutnya ke misal database apa gitu perusahaan atau apa. Setelah itu kita bisa arahkan langsung ke pemesanan tiket dan lain-lain seterusnya. Itu adalah instruction following LLM. Nah, di sini juga masih banyak tipe-tipe yang lain, tapi nggak akan kita bahas ya karena keterbatasan waktu kita. Jadi kita next aja. Nah, tetap dengan adanya LLM ini, tugas-tugas yang kompleks dapat dilakukan dengan cukup mudah. Tetapi ini tidak menggeser juga ya dari pemahaman NLP yang klasik tadi. NLP klasik ini juga sering digunakan karena dia memiliki keunggulan lebih murah dan juga dia lebih akurat karena dia di training kepada data-data tertentu saja. Kalau LLM kan ini enggak, dia di modelnya Google yang telah dilatih oleh miliaran dataset, tetapi kita spesifikkan lagi untuk tugas kita. Kalau NLP ini benar-benar dia dilatih khusus untuk task kita aja teman-teman. Jadi nggak se-powerful LLM. Oleh karena itu NLP itu cost-nya lebih murah juga. Biasanya NLP ini digunakan untuk tugas-tugas sederhana, kayak yang aku bilang tadi. Dia mengklasifikasikan spam atau no spam, mengklasifikasikan fraud, penipuan atau enggak, melakukan churn analysis juga, apakah pelanggan itu loyal apa enggak. Nah, kalau LLM ini itu dia untuk teks yang lebih kompleks, misalkan namanya adalah SQL agent. Jadi SQL agent ini itu sebuah sistem yang dimana si pengguna ini bisa mengakses database tanpa melakukan query-query ribet kayak gini. Dia cuma cukup tanya aja berapa total penjualan bulan ini. Nah, LLM ini dia akan memahami maksud dari pengguna ini dan dia akan melakukan generate SQL query. Jadi dia akan melakukan query-query kompleks yang mungkin nggak akan bisa dipahami oleh non-developer. Ya, jadi ini sangat berguna sekali dan dia akan mengeluarkan output yang sesuai dengan kebutuhan si user ini. Nah, ini sangat bermanfaat sekali ya tentunya karena sebagian besar perusahaan itu memakai database dan juga sebagian besar perusahaan itu juga banyak orang non IT-nya. Sehingga jika kita melakukan menerapkan sistem SQL agent ini tentu akan meningkatkan produktivitas perusahaan dan juga meningkatkan profit yang lebih banyak lagi untuk perusahaan. Nah, untuk flow lengkapnya itu kayak gini, teman-teman. Yang pertama, tentu saja si user ini itu bakal melakukan query dulu atau melakukan prompting.
Kemudian dia akan dimasukkan ke retriever ini dan dimasukkan ke embedding ini untuk mencari kandidat-kandidat yang sesuai, baik itu dari database ataupun dari retriever ini. Kemudian dia akan melakukan generate SQL, bahasa SQL ya, untuk mengambil data-data yang relevan dengan permintaan si user ini. Terus dia akan melakukan proses selection agent yang diambil dari database ini, kemudian dia akan melakukan final response ini untuk menjawab pertanyaan dari user. Nah, bagi teman-teman yang tertarik juga bikin ini, kalian bisa langsung aja join fungsionaris di DJS. Nanti kita juga akan belajar bareng mengenai ini lebih lanjut. Karena sekali lagi, keterbatasan waktu ya, kita hanya dikasih waktu 45 menit aja, jadi kita nggak akan bahas banyak. Nah, selanjutnya di sini kita akan lanjut ke step computer vision. Di sini beda dengan NLP, kita itu bergelutnya pada data gambar. Di sini banyak sekali teknik-teknik yang harus kalian kuasai, karena ya cara kita melihat sama cara komputer melihat itu tentunya saja beda. Sehingga kita harus menentukan teknik mana sih yang terbaik agar dia itu bisa presisi. Nah, yang pertama ini yang paling sering digunakan di ranah computer vision, yaitu namanya object detection. Object detection ini itu mengimplementasikan kemampuan kita ya sebagai mata manusia ini kepada komputer. Tapi dia cara melihatnya itu gini, dia itu by bounding box. Jadi yang belum tahu bounding box, dia itu kayak gini teman-teman. Dia yang kotak-kotak gini itu namanya bounding box. Nah, tiap bounding box dia itu ada labelnya. Jadi dia komputer ini tahu bahwa ini adalah person, ini adalah person, ini adalah bicycle, ini adalah truk, ini adalah rambu lalu lintas. Nah, ini nggak banyak ya yang bisa kita bahas karena ini adalah hal yang paling klasik dan juga hal yang paling sering digunakan di computer vision. Jadi kalian wajib banget menguasai ini dan juga ini sangat mudah sekali untuk diimplementasikan. Nah, untuk pembahasan teknisnya mungkin kita akan bahas di next webinar ataupun next workshop. Kita bisa next ke selanjutnya. Di sini ada yang namanya semantic segmentation. Berbeda dengan object detection. Di sini kan by bounding box kan, dia cuma ditandai kotak-kotak aja. Kalau semantic segmentation ini tuh ditandai by marks. Ya, yang kuning-kuning ini atau yang merah-merah ini dan warna-warna lainnya itu adalah namanya marks ataupun penanda. Di sini bedanya kalau object detection kan dia dikotakin aja, dia nggak bisa mengetahui bentuk exactnya itu, truk itu kayak gini loh. Dia ada moncongnya di sini, ada itunya di sini, dan person itu dia bentuknya kayak gini. Dia itu nggak seperti itu. Kalau di semantic segmentation, dia itu benar-benar mengetahui bentuk exact dari objek-objek tersebut. Sebagai contoh di sini aja mobil deh. Mobil kan dia nih lihat, dia presisi banget kan. Dia benar-benar mengetahui bentuk exact dari mobil itu. Dan juga jalan. Dia jalannya itu benar-benar diketahui secara eksek. Nah, biasanya ini digunakan pada autonomous mobil ya, atau mobil otonomus. Jadi dia itu nggak bakal salah menentukan jalan. Misal ada belokan atau ada tikungan, dia lurus. Di sini ada objek lain, jadi jangan tabrak dan lain-lain. Itu bisa juga digunakan di autonomous mobil atau setir otomatis di mobilnya Tesla atau apapun. Tentunya di mobil Tesla itu lebih kompleks ya dari ini. Ini cuma sebagai perumpamaan aja. Tapi untuk di kasus kita di Indonesia ini, itu biasanya digunakan pada defect analisis atau analisis kecacatan. Sebagai contoh di sini aku ngerjain project ya untuk menganalisis kecacatan dari karat. Jadi dengan semantic segmentation ini kita bisa mengetahui seberapa parah tingkat kerusakan karat yang ada di building-building tertentu. Ini kita juga bisa gunain dalam analisis kepenyekan suatu barang dan juga lain-lain. Ini bisa menggantikan peran quality assurance ya, atau yang memastikan quality tersebut. Tapi tentunya di Indonesia adopsi AI ini masih sangat early dan tentunya kedepannya mungkin akan sangat masif ya. Jadi kalian kalau tertarik di bidang ini tentu saja menguasai bidang seperti computer vision dan juga NLP tadi. Nah, di sini aku jelasin sedikit nih teman-teman. Di gambar yang kita lihat sebagai mata manusia itu kayak gini. Tetapi yang dilihat oleh komputer itu gini teman-teman. Nah, kayak ini tadi di sini kan objeknya banyak, jadi dia warna-warni. Tetapi di sini aku melatihnya itu hanya pada karat saja. Jadi dia bentuknya hitam putih. Kayak gini. Jadi setelah di-overlaykan atau ditumpuk gambar yang dilihat oleh AI ini, ditumpuk ke dalam original image, maka hasilnya seperti ini. Kalau kalian lihat di sini cukup akurat kan, tuh hasilnya.
Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah instant segmentation. Nah, ini tuh sebenarnya mirip-mirip ya kayak semantic segmentation, tapi bedanya dia itu per objek dia dibedakan. Jadi dia itu berdiri sendiri, instance per objek. Kalau semantic segmentation kan dia objeknya dia biak-biak semua. Dia objeknya botol ya botol semua, cup semua kayak ini. Mobil dia merah semua walaupun dia agak berjarak-berjarak gini, tapi kalau mobil ya mobil, nggak ada yang namanya mobil A, mobil B, mobil C, mobil D. Kalau building ya dia building semua. Kayak gini. Nah, biasanya ini itu jarang banget ya digunakan. Dia tuh digunakannya ketika informasi satu objek itu benar-benar sangat penting sekali. Biasanya mirip-mirip digunakan kasusnya pada object detection. Sebagai contoh di sini, kita menghitung baut pada conveyor. Jadi kita menentukan jumlah baut ini itu benar-benar lengkap apa enggak atau ada yang kurang atau gimana gitu sesuai permintaan stakeholder kita. Biasanya di sini kita gunakan instant segmentation. Kenapa kita gunakan instant segmentation bukan object detection aja? Di sini object detection itu kurang maksimal ya teman-teman. Kalau dia misalkan ada kasus kayak bautnya lebih banyak banget, ini masih cenderung sedikit. Biasanya itu lebih banyak banget dan juga dia saling overlapping, tumpuk-tumpuk. Nah, kalau saling tumpuk-tumpuk gini, biasanya object detection itu kurang akurat, teman-teman. Dia kayak kadang glitch, kadang hilang-hilangan gitu, jadi nggak bisa tracking secara sempurna. Tetapi dengan instant segmentation ini, dia mempertimbangkan sekecil apapun objek itu, pokoknya itu dipertimbangkan. Jadi presisinya itu lebih bagus lah, intinya seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya text recognition. Ini sebenarnya agak mirip-mirip dengan NLP, tetapi di sini kita mengajarin komputer cara membaca dari gambar. Biasanya kita project ini itu kita gunain pada kasus plate recognition atau deteksi plat motor yang melakukan pelanggaran. Nah, kalian kalau mungkin di Simpang 5 ya pernah lihat itu CCTV, biasanya dia kan mendeteksi pelanggaran secara otomatis. Plat kita dicatat dan dimasukkan ke plat tilangan. Nah, itu dia itu menggunakan teknik yang namanya ini, teman-teman, text recognition. Jadi dia itu membaca nama-nama plat ini ya, nama-nama ini juga bisa, pokoknya segala jenis huruf di dalam gambar tersebut. Kemudian dia akan mencatat ke dalam database dan lain-lain. Selanjutnya ini juga ada yang biometric face recognition, biasanya ini juga sering banget digunakan. Nah, kalau kalian di HP-nya mungkin ada fitur face recognition unlocking, nah itu gunain yang namanya adalah computer vision ini, lebih tepatnya teknik face recognition. Nah, untuk ini tuh sangat kompleks ya face recognition dan juga tapi kalau kalian udah paham, dia akan lebih gampang daripada sebelum-sebelumnya karena dia nggak perlu melakukan pengumpulan dataset yang sangat banyak. Biasanya cukup 5 dataset ataupun 10 dataset. Biasanya kan kalian disuruh scan-scan wajah tuh, minta yang lurus, nyamping, sekian-sekian, cuma dikit nggak datanya. Nah, kita juga bisa mengimplementasikan secara itu. Yang sebelum-sebelumnya ini tentunya kita butuh dataset yang sangat banyak sekali ya teman-teman. Kalau kalian mau latihan mungkin agak susah nyari dataset custom, tapi kalau face recognition ini sangat mudah untuk dikustomisasi. Nah, mungkin kalau kalian minat ya dengan bikin project kayak ginian, sekali lagi bisa join saja di Data Campaign Society ini. Nanti kita belajar bareng di sana. Nah, di sini itu ada juga yang namanya image classification. Jadi dia mengklasifikasikan sebuah gambar. Di sini sebagai contoh kita masukkan data input sebagai buah-buahan. Makanya di sini ada lemon, ada pear, ada jeruk, ada apple dan lain-lain. Di sini kita inputnya kita masukkan sebuah apple. Jadi dia itu sistemnya akan membaca per pixel-pixel gini. Nah, setiap pixel dia itu bakal dibaca variabelnya. Jadi makanya di sini banyak banget layer-layernya ya dan akan dilakukan komputasi sedemikian rupa sehingga dia bisa mengenali kalau bahwa gambar ini itu adalah apple. Makanya tadi kalau kalian lihat di awal slide yang aku bahas deep learning, itu dia meniru neuron otak pada manusia. Jadi dia itu banyak banget layer-layernya dan setiap perseptron ini ataupun tiap node ini dia itu mewakili satu variabel ataupun satu pixel kecil di dalam ini. Nah, di sini biasanya prosesnya itu tentu saja kita mengumpulkan gambarnya dulu ya, baik foto, kamera, ataupun bisa yang lainnya. Habis itu kita pre-processing, biasanya pre-processingnya itu simple aja. Kita melakukan anotasi,
di foldernya kita namain rename aja bahwa ini adalah Apple, terus nanti ini adalah peer dan lain-lain. Habis itu kita latih menggunakan CNN yang biasanya kita gunakan, Convolution Neural Network, tapi juga ada model yang lebih ringan kayak YOLO, tapi biasanya yang digunakan adalah CNN ini karena dia lebih mudah, banyak teori-teorinya dan cukup bagus ya kalau dimasukkan untuk topik-topik TA. Mungkin kalau kalian yang mau mengangkat TA ini, dan juga selanjutnya kita ada post processing karena biasanya output dari model ini saja itu biasanya belum cukup, masih diperlukan processing tambahan yang dinamakan post processing. Mungkin kalau pada plat kita biasanya menggunakan kode mitra, kalau dia salah satu huruf dia akan otomatis benerin kayak gitu. Nah, biasanya image classification ini digunakan pada kasus kalau model text recognition ini belum mampu untuk membaca suatu tulisan. Sebagai contoh saja, kita ambil kasus plat detection atau membaca nomor-nomor pada plat, teman-teman. Kalau kalian lihat di CCTV itu kan biasanya motor kan kencang banget kan. Itu biasanya dia fotonya ngeblur. Kadang lagi dia itu juga platnya agak miring ke bawah. Kadang juga dia luntur. Kadang juga dia banyak macam-macam lah. Pokoknya kalau pakai model text recognition ini nggak bakal bisa. Karena text recognition ini perlu teks yang cukup jelas. Nah, di sini kita ngakalinya biasanya pakai image classification. Jadi stepnya itu kita akan sediain dulu data training. Jadi tiap karakter pada plat itu kita potong-potong per karakter. Kemudian kita latih agar model ini bisa mengenali huruf dengan tepat. Misalkan pada plat detection itu kan dia salah satu huruf aja kan fatal kan. Jadi dia pelanggarannya mungkin masuk ke plat orang lain. Nah, itu bakal jelek banget lah, bisa bikin kecacatan yang fatal. Nah, maka dari itu kita wajib banget kepresisian satu huruf ini, teman-teman. Jadi kita potong-potong plat per hurufnya ya. Habis itu kita latih agar bisa mengeluarkan output yang telah dikostumisasi pada keadaan-keadaan tertentu. Biasanya pada tambang ini ya, karakteristik platnya itu dia kotor karena kena debu, ada juga banyak yang luntur karena dia kan lebih sering ke outdoor dan juga kebasahan terus, lapuk gitu. Nah, kalau kita udah latih gini, dia akan kebal karena dia udah dihafalin kondisi-kondisi di dunia nyatanya. Nah, seperti kalian yang lihat di sini adalah contoh yang aku gunakan di kerjaan teman-teman. Jadi dia data latihnya kayak gini. Nanti kecil banget kan. Nah, aku juga awal-awal pas kerja ini juga kaget kok datanya gini, beda kayak pas aku latihan gitu. Itu teman-teman. Nah, biasanya kalau oh iya disclaimer, di sini aku nggak menggunakan data asli ya, karena privasi perusahaan, karena mengandung wajah-wajah orang. Jadi di sini aku generate by Gemini aja untuk kita ambil contoh kasus studi nyatanya. Di sini biasanya model itu nggak kita gunakan secara independen, tetapi secara kita gunakan itu biasanya secara bersamaan. Sebagai contoh aja di gambar ini, kita gunain itu dua model teman-teman, yaitu object detection dan juga face recognition. Jadi object detection ini tugasnya dia itu mendeteksi para pekerja-pekerja ini yang namanya adalah person detection atau detection pada orang. Kemudian untuk data latihnya biasanya kita itu ngecropin manual dulu satu-satu. Nah, setelah kita cropin manual, kita bakal pakai modelnya ya untuk mendeteksi ini. Biasanya kurang akurat, tapi dia tetap akan ngedeteksi. Terus dia akan ngecropin satu-satu sampai begitu terus sampai banyak. Jika dia udah bisa ngecropin gambar orang satu-satu ke satu gini, kemudian kita bisa lanjut next ke step selanjutnya yaitu menentukan yang glasses, helmet, boots, no glasses, no helmet, no boots. Di sini kita juga stepnya sama kayak yang tadi, dari gambar person yang udah di crop, kita juga ngecropin satu-satu manual nih. Ngecropin helmnya, ngecropin bootsnya, ngecropin APD-nya, glasses-nya, dan lain-lain. Setelah itu kita terapkan dulu untuk menambah data tambahan. Kalau udah banyak, semakin banyak, udah cukup akurat, dia akan dirasa sudah cukup, dia akan diimplementasikan. Kemudian yang terakhir yang cukup tricky ya, itu face recognition. Karena di sini itu gambarnya kecil banget kan wajahnya. Nah, itu tricky banget teman-teman. Jadi agak susah-susah gampang gitu kan. Jadi untuk dapetin ini tentu saja kita crop
wajahnya dulu, wajahnya kan kecil, terus kita latih, terus kita register untuk nama-namanya, terus di situ kita cek, kalau dirasa belum cukup ya kita tambah terus data latihnya, baik itu yang posisi pekerjanya itu nunduk, dia pas ngadep kamera atau apapun di situ kita juga harus bisa menyesuaikan kondisi itu. Nah, jika sudah berbentuk kayak gini, kita bisa selanjutnya menentukan yang namanya violation area atau area pelanggaran. Nah, kalau dia masih di luar sini, dia belum nggak akan dianggap sebagai pelanggar ya. Tapi kalau dia sudah masuk sini, dia bahkan ada timernya. Seberapa lama dia melanggar dan dia akan dicatat secara otomatis ke database-nya. Nah, begitu juga dengan kasus truk tambang ini. Ini juga project yang aku kerjain. Di sini juga sekali lagi by Gemini karena data perusahaan itu sifatnya rahasia karena mengandung plat-plat nomor ya. Jadi aku pakai dummy aja. Nah, tapi kasusnya itu cukup mirip kayak gini. Jadi yang saya gunakan di sini itu dua model juga, yaitu object detection dan juga image classification. Langkah step yang pertama tentu saja mirip ya, kita kumpulin dulu data-data truk-truk ini dan juga data-data mobil ini. Setelah itu kita latih teman-teman agar bisa mengenali itu. Selanjutnya kalau dia udah bisa nge-tracking ini dengan cukup baik, kita crop yang namanya plat atau plat nomornya kendaraan. Habis kita crop platnya, kita potong-potong lagi per karakternya. Misal ini ada huruf khusus B aja, huruf khusus 1 aja, huruf khusus 2 aja, 3 aja, 4 aja, X aja, Z aja. Nah, setelah itu kita bisa verifikasi lagi bahwa dia per karakter itu sudah cukup akurat. Nah, di sini cukup jelas kan ya gimana gambaran kerjaan machine learning engineer ataupun AI engineer itu. Nah, sebelum lanjut ke next bahasan, aku mau ngejelasin dulu perbedaan AI engineer dan juga ML engineer. Kalau AI engineer itu dia lebih ke workflow aja. Kalau machine learning engineer dia itu lebih ke R&D atau research and development. Biasanya dia menyesuaikan parameternya, melatih modelnya. Ya pokoknya dia tugasnya membuat model itu gimana caranya bisa bagus. Kalau AI engineer dia itu yang menerapkan ke production-nya. Kurang lebih seperti itu. Oleh karena itu, kenapa dia itu sering digabung ya? Ya karena mirip-mirip kerjanya. Kalau sudah ngelatih, kenapa nggak diimplementasikan sekalian gitu. Nah, di sini aku pakai data ya dari ngomongin uang. Ini data yang cukup baru. Kalau nggak salah itu 2026 awal, kalau nggak 2025 akhir. Ternyata 15 profesi yang paling dibutuhkan dalam 5 tahun ke depan, yang mana itu sampai di 2030 atau 2031, itu spesialisasi kecerdasan buatan, AI, dan juga machine learning itu ternyata top 1, teman-teman. Nah, jadi sangat menggiurkan sekali kan di peluang karir untuk hal ini. Nah, aku juga telah nyusunin nih gimana caraku dulu belajar sampai dapetin kerjaan pertamaku. Yang tentunya karena aku adalah mahasiswa statistika, aku tentunya belajar dari matematika dulu. Di sini penting banget ya, aku juga bersyukur masuk statistika harapan dan juga komputasi ini. Karena aku di situ banyak belajar kayak vektor, probabilitas, dan lain-lain yang dimana itu adalah basis dari model-model yang sekarang udah sangat canggih. Jadi di situ aku secara nggak langsung tahu lah cara kerja modelnya ini gimana. Tapi untuk teman-teman yang nggak mau belajar matematika, ini juga bisa di-skip karena nanti di penerapan industri itu kita tinggal pakai-pakai aja tanpa harus mengetahui konsep-konsepnya. Yang penting kalian tahu permukaannya aja dan kapan menggunakan itu. Kalau kalian mau jadi researcher, beda lagi. Kalau kalian jadi researcher, kalian harus kuat banget di fundamental matematikanya. Tapi kalau kalian jadi engineer, itu matematika cukup basic aja. Dan selanjutnya ini ada Python programming. Tentu saja ini kita wajib kuasai ya, karena kita bikin pemodelan, bikin ngubungin back-end-nya, ngubungin ke CCTV, itu semuanya adalah by Python. Jadi tentu saja kalian juga harus kuat di Python-nya. Tapi karena seiring perkembangan zaman dan juga ada yang namanya istilah web coding. Jadi kalau teman-teman belum tahu web coding itu kita ngodingnya nggak manual lagi, tapi ngodingnya dibantu AI. Jadi kalian lebih gampang lah untuk belajar Python programming ini. Nah, setelah kalian menguasai Python programming ini, kalian bisa nyoba-nyoba dengan yang namanya data mining. Kita bisa ngelakuin data cleaning, feature engineering, pattern discovery untuk melatih bagaimana sih model itu bekerja. Setelah itu kalian bisa dalamin lagi ke model-model machine learning lainnya, misal kayak chatboost, XGBoost, dan lain-lain yang masih pakai data modular.
kalau kalian langsung skip ke sini, kalau nggak pelajarin ini dulu, tentu akan bingung teman-teman, karena itu tadi modelnya aja kalian belum bisa gunain. Jangan ngoyo langsung gunain unstructured data. Kalian latihan dulu aja pakai data tabular yang ada kolom dan juga barisnya. Jika kalian udah lancar ya di sini, kalian bisa langsung ke next step. Kalian mungkin bisa latihan dengan input gambarnya diubah yang awalnya tabular jadi gambar ataupun dokumen dan lain-lain. Di sini kalau udah mahir di sini kalian bisa implementasikan ke dalam bidang-bidang ini. Jadi ini tuh ada 3 jenis teman-teman. Yang pertama kita bisa milih pure NLP engineer atau LLM engineer, atau bisa pure computer vision engineer kayak sekarang aku adalah di computer vision engineer tapi juga pernah ngerjain project-project NLP. Nah kalau kalian mau keduanya itu ada namanya full stack AI engineer. Nah, setelah kalian itu udah bisa ngolah data yang unstructured kayak gambar, teks, image, dan lain-lain, kalian wajib menguasai MLOps, yang dimana ini adalah integrasi model ke dalam produksi. Bisa itu kalau di CCTV atau di computer vision itu bisa diterapkan ke CCTV, bisa ke IoT, bisa ke back-end-nya mungkin, ke chatbot-nya, ke web-nya, banyak lah. Di sini ada tugas MLOps. Nah, sembari kalian belajar, aku juga sarankan banget yang namanya personal branding. Di sini kalian cukup aja pakai platform yang namanya LinkedIn, karena LinkedIn ini menurut saya powerful banget. Jadi sembari kalian belajar, kalian juga update progres kalian, teman-teman, ke sosmed LinkedIn kalian, bisa by komentar atau connection dan lain-lain. Di sini aku jelasin ya step by step-nya gimana caranya personal branding ala aku. Yang pertama, kamu harus tahu niche kamu dulu, define your positioning. Apakah kamu jadi mau AI engineer, atau mau ML engineer aja, atau mau keduanya, atau mau NLP engineer, LLM engineer, computer vision engineer, dan lain. Pokoknya kamu harus spesifik. Kemudian kamu harus optimize your profile, kayak headingnya, terus habis itu about sectionnya, kamu lampirin portofolio kamu, habis itu ya banyak lah, pokoknya buat aja menarik mungkin dan seprofesional mungkin. Selanjutnya di sini biasanya tahapnya kayak gini teman-teman, aku juga dulu gitu. Pas awal-awal main LinkedIn aku belum berani jadi aktif reader, cuma jadi passive reader, belum berani posting, belum berani komen, belum berani apa-apa karena dulu aku masih kecil hati, masih minder gitulah. Nah, jadi kalau kalian masih belum berani ke situ, kalian build aja network sebanyak-banyak mungkin dengan yang spesifik. Di sini aku bagi ke 3 kategori teman-teman. Yang pertama, tentu saja yang kalian wajib itu koneksi ke HR dan juga recruiter. Di sini keuntungannya, benefitnya adalah jika postingan kalian itu sering muncul ke beranda mereka, ada kemungkinan kalian direkrut. Kalau nggak gitu, FYP kalian akan dipenuhi dengan lowongan pekerjaan. Yang kedua, kalian wajib banget connect dengan industry practitioner yang kalian tuju. Nah ini keunggulannya juga biasanya kalian diajak project barengan ataupun dapat insight-insight yang baru yang belum kalian tahu atau nggak bisa kalian dapetin di kampus. Yang selanjutnya ini opsional tapi aku juga saranin banget, yaitu adalah orang yang memiliki ketertarikan serupa. Biasanya ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang masih berkembang bareng lah. Di sini kalian bisa ngajakin sharing bareng, belajar bareng, jadi kalian nggak perlu minder sama yang udah jago-jago kayak industri practitioner ini. Jadi kalian bisa mungkin project kecil-kecilan dan juga mungkin bisa tukar pikiran dan lain-lain. Nah, setelah itu kalau kalian udah berani posting, di sini aku nunjukin beberapa konten format. Yang pertama itu adalah kamu bagikan aja postingan-postingan orang lain ya kalau masih males bikin konten. Yang kedua, kamu bisa bikin visual posting, misal kayak berbagi, oh aku hari ini sedang belajar computer vision loh, belajar object detection loh, gitu-gitu. Kalau enggak kalian cukup nggak ada gambarnya aja, cukup bikin tweet aja, kalian ngomongin, guys, misal kita bikin project gini gimana ya, gimana ya, dan lain-lain. Sebetulnya ini yang paling powerful ya itu project showcase, karena jujur ini konten format yang menurutku paling powerful. Aku banyak tawaran kerjaan juga dari format yang project showcase ini. Tentunya yang kelima itu terus stay konsisten, karena nggak mungkin ya kalian personal branding 3 bulan, 4 bulan itu langsung dapat kerjaan, dapat
tawaran, kalian konsisten aja terus, nanti pokoknya bakal dapet deh, percaya sama aku. Selanjutnya kalian jadi active reader. Kalian bisa komen ke postingan orang-orang, bisa likein postingan orang-orang, bisa connect dan lain-lain. Nah, untuk ini tuh nggak cuma yeping aja, tapi aku juga ada testimoninya bahwa ini adalah real kejadian di aku. Nah, di sini adalah aku kasih testimoni personal branding aku. Selama kurang lebih aku ngaktif ngonten di LinkedIn itu 6 bulan sampai dapetin kerjaan pertama aku juga dari LinkedIn ya. Nah, di sini aku ditawarin kerjaan di New York dan juga Toronto by remote. Tapi di sini aku uh, tolak karena bahasa Inggrisku masih jelek. Jadi di sini aku masih gagal. Yang kedua, di sini aku juga ditawarin ya di PT-nya nggak aku sebutin karena rahasia. Pokoknya di bidang IT lah. Tapi aku juga tolak juga karena saat itu masih PKL di BPS. Jadi sayang banget ya. Yang selanjutnya ini juga di bidang AI, data, dan juga digital platform. Di sini aku juga gagal di sini karena masih banyak banget proses magang. Di ini juga kebetulan masih magang di BPS. Kemudian ini aku juga diajak ya proyekan sama orang-orang BPS di tepatnya BPS Jawa Timur. Di sini aku jadi timnya proyekan mereka. Di sini juga uh, di sini ada Geo Software Online Source. Dulu aku sebelum masuk ke ML Engineer dan juga AI Engineer, aku juga ngolah data spasial juga, makanya ditawarin ini. Setelah ini aku juga ditawarin proyekan yang lain-lain. Di sini juga ditawarin jadi pemateri AI juga. Dan ini juga ada yang minta belajar online juga, tapi aku nggak bisa lagi karena TA. Nah, oke teman-teman, mungkin itu aja ya cukup yang bisa saya sharing. Semoga hal-hal yang aku sharing ini bermanfaat. Kalau teman-teman tertarik menjadi AI atau ML Engineer, cukup join aja ke Data Campaign Society. Karena dulu aku juga tumbuh dan berkembangnya di sana. Aku bisa nemu teman-teman yang sefrekuensi, bisa ikut lomba bareng, dan juga pokoknya banyak banget lah benefitnya. Mungkin sekian dari saya. Thank you atas perhatiannya ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa langsung saja dilontarkan ke aku. Baik, terima kasih kepada Kak Akbar atas materi yang sangat-sangat insightful dan juga membuka wawasan kita semua. Untuk selanjutnya kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand atau bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat ya. Sebutkan nama dan asal instansi sebelum bertanya. Silahkan bagi para peserta untuk bertanya.
Bisa 25 nggak? Baik, Kak Akbar, ada salah satu peserta yang resen, yaitu Kak Dinda Salma. Bisa untuk Kak Dinda Salma untuk mengajukan pertanyaannya ya. Iya, terima kasih Kak. Kenalin saya Dinda Anissa Salma dari UNES. Saya izin tanya buat Kak Akbar, tips bagi waktu buat update LinkedIn-nya itu gimana Bang? Terus kayak eh, biar apa LinkedIn-nya itu menarik itu selain yang tadi gitu mungkin ada. Terima kasih. Oke, untuk waktu update-nya itu sebenarnya tergantung kesenggangan kalian itu teman-teman. Yang penting itu konsisten aja karena di LinkedIn itu ada algoritma ya. Biasanya kalau aku itu 2 hari sekali update-nya itu bisa macam-macam format kontennya. Mungkin aku tunjukin aja ya salah satu contoh LinkedIn postinganku. Bentar aku buka dulu. Izin share lagi aku. Udah kelihatan kan? Nah, jadi di sini kita ambil contoh aja di postingan gue ya. Di sini ada beberapa format yang bisa kalian ikuti. Yang pertama, kalian itu tentu saja showcase project kayak gini. Nah, kalian bisa kerjain apapun projectnya, nggak perlu bagus. Yang penting itu kalian share insight. Di sini nanti kalian akan banyak ya kayak tawaran gini. Ini aku juga dapat tawaran dari sini yang ngajakin proyekan bareng. Di situ selain itu ada juga format yang namanya kalian share-share aja pengetahuan kayak gini. Uh, di sini aku share gimana caranya data-data computer vision itu didapatkan yang dari yang namanya itu RoboFlow. Pokoknya bisa share-share hal receh apapun, yang penting kalian itu update aja, update LinkedIn kalian, nggak usah malu-malu teman-teman, karena di sini juga adalah platform bersosial pada umumnya. Dulu awal-awal postinganku juga jelek banget, cuma malah dulu di situ gini. Nah, aku scroll dulu ya paling bawah. Nah, cuma gini-gini aja nih. Tuh, ini masih sepi dia apa namanya reactionnya. Nah, setelah aku ubah formatnya, ternyata hal-hal yang lebih simpel kayak gini ya, itu ternyata malah bikin rame teman-teman nih. Tayangannya aja nyampe 50.000 dan juga like-nya 859. Di sini aku cuma bahas aja karena dulu itu aku juga masih pemula ya, jadi aku cukup wah gitu yang namanya teknologi BigQuery. Aku di sini ceritalah kenapa dia itu powerful dan kenapa dia itu cocok untuk anak magang dan lain-lain gitu. Nah, karena banyak yang relate, akhirnya dia itu rame. Nah, kayak ini juga lagi bikin dashboard latihan ini aku share ke LinkedIn aku. Ya banyak lah pokoknya yang bisa kalian kembali di sini. Nah untuk waktunya sendiri itu tergantung kalian. Yang penting itu konsisten aja teman-teman. Kalau kalian masih susah untuk 2 hari sekali, mungkin kalian bisa nyoba dulu 1 minggu sekali dulu.
Oke, mungkin segitu aja. Apakah menjawab? Iya Kak, terima kasih banyak ya. Oke, rame nih di chatnya. Di kolom chat ada yang bertanya, Kak. Permisi izin tanya, kalau ingin membuat portofolio AI perlu dibuat ke website atau tidak ya? Bisa untuk Kak Akbar dijawab ya pertanyaannya. Oke, sebenarnya nggak wajib website ya, karena ada beberapa juga kayak AI di khususnya di computer vision itu nggak bisa dipakein web, karena dia tuh sistemnya adalah embedding system by CCTV aja. Nah, mungkin kalian bisa aja ya bikin melalui Google Colab, kayak misalkan aku contoh aja buka satu proyekanku ya. Sebentar. Hmm, 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 hmm. Nah, contohnya aja kayak gini. Kalian bisa kasih aja repo kalian, biasanya itu by GitHub, atau kalian upload IPYNB kalian gini, atau kalian bisa SS aja ini. Terus kalian bikin, oh aku udah bisa loh guys bikin semantic segmentation ini, aku jadi nyoba deteksi pada karat. Nah, hasilnya tuh kayak gini. Nah, cukup aja by gini teman-teman. Tapi kalau kalian mau by website itu akan jadi nilai tambahan ya, karena nanti di kerjaan kalian itu nggak kerja sendiri, karena ada yang namanya web developer juga. Nah, itu akan menjadi nilai plus kalau kalian showcase-nya itu by website. Tapi kalau kalian belum menguasai website, sebenarnya kayak gini aja cukup. Kalian cukup SS ini aja, terus kalian bahas modelnya pakai apa, kayak gini dia epochnya, terus apa namanya, evaluasi metriknya pakai apa aja, kenapa pakai ini, dan menjelaskan kenapa ini bisa cukup untuk mengevaluasinya, dan lain-lain. Ini kalian juga bisa SS hasil trainingnya, terus habis itu akurasi yang kalian dapetin gitu aja cukup. Kalau untuk basis website biasanya digunakan pada NLP kayak project yang tadi yang aku kasih di BPS Kabupaten Rembang kayak gitu. Apakah cukup menjawab? Oh sorry aku belum share screen ya. Sorry. Nah, aku tunjukkan balik ya, sorry tadi aku kira udah share screen. Jadi kalian bisa nunjukinnya itu by kayak gini aja teman-teman. Kalian ini kan formatnya .notebook ya, IPYNB. Kalian bisa upload notebook kalian ke GitHub, habis itu kasih link kalian di LinkedIn. Habis itu kalian kasih screenshotan, misal kayak data yang kamu pakai segini banyak. Terus habis itu kamu bisa SS ininya hasil kayak gambarnya yang dipakai untuk training itu gimana. Habis itu kalian bisa SS juga total brand dan validation-nya. Kalian bisa SS juga gimana kamu pakai modalnya apa, kenapa pakai EfficientNet dan lain-lain. Terus habis itu kamu bisa screenshot juga hasil ininya, hasil trainingnya kayak gini. Nah, pokoknya banyak banget ya formatnya, nggak harus website, tapi alangkah lebih bagusnya kalau kalian itu share-nya by website, karena seperti aku bilang tadi, kalian itu kerjanya nanti nggak sendirian, tapi berkolaborasi dengan banyak-banyak role-role yang lain, misal kayak back end dan juga front end ataupun full stack yang lainnya, dan juga banyak lagi yang lainnya. Tapi kalau kalian masih belum ada capability untuk buat website, sebenarnya kayak gini aja sudah cukup. Penting GitHub kalian itu banyaklah project-projectan kalian, dami-dami nggak apa-apa, karena yang penting itu adalah tekniknya, bukan implementasi itu hanya untuk nilai tambahan. Begitu. Apakah sudah menjawab, Kak? Oke. Adakah yang ingin bertanya lagi? Oke, boleh nanti aku kasih ya di kolom chat. Apakah masih ada pertanyaan lagi dari para peserta? Jika tidak ada,
kita akhiri sesi Q&A ini. Untuk selanjutnya bisa masuk ke sesi dokumentasi. Untuk para peserta bisa dimohon untuk on cam untuk dokumentasi. Untuk dokumentasi saya serahkan eh, kepada fungsio yang bertugas. Oke, teman-teman bisa on cam dulu ya. Oke, ini ada 3 slide. Kita mulai dari yang slide pertama yang on cam semua nih. Bisa pause dulu silakan. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya masih ada yang on cam ini di sini. Silakan bisa pause dulu. 1, 2, 3. Oke, next slide. 1, 2, 3. Oke, sudah semua. Thank you teman-teman. Terima kasih kepada seluruh fungsio dan juga para peserta dan juga Kak Akbar yang sudah hadir. Terima kasih atas ilmu dan insight luar biasa yang telah dibagikan hari ini dan terima kasih juga untuk seluruh peserta yang sudah berpartisipasi aktif. Semoga webinar hari ini bisa menambah wawasan kita dan juga membuka perspektif baru dan juga menjadi langkah awal perjalanan kalian di dunia data dan AI. Jangan lupa untuk mengisi form presensi yaitu untuk mengklaim sertifikat kalian dan jangan lupa untuk memfollow Instagram Data Champion Society dan nantikan juga program-program DCS berikutnya. Saya Ajowana Bawia selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.